Selamat hari Sabat bagi seluruh pemirsa yang mengikuti program belajar sekolah Sabat pada pagi ini. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan pada kesempatan ini, waktu yang indah ini, kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang sangat indah. Saya tidak percaya bahwa pelajaran sekolah Sabat yang sudah dibuat ini sangat berguna bagi seluruh umat Tuhan yang senang mempelajari akan firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang satu judul yang baru, yaitu konflik yang akan datang. Itu pelajaran yang ke-11. Nah, pada pelajaran ke-11 ini kita akan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan yang akan memberikan materi pelajaran, yaitu Pendeta Alvin Hendrik. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi. Demikian juga dengan Pendeta Exxon Pane. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi, Pastor. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, kita lebih dahulu berdoa. Kita mengundang Roh Kudus supaya Roh Tuhan yang memimpin kita dalam mempelajari akan firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Untuk itu Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat dari surga boleh menjadi bahagian kami, dan kami bisa menerangkan, bahkan kami bisa mengerti akan firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat. Ini berguna bagi kami dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Sehingga kami tetap menjadi umat Tuhan yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada pelajaran yang ke-11 ini, judul yang kita akan bahas yaitu konflik yang akan datang. Nah, berbicara tentang konflik ini, konflik apa sih yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan di akhir zaman ini? Berarti ini masalah dengan, kita fokuskan dengan penyembahan kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Bagaimana caranya, kapan waktu yang tepat. Tetapi ketika kita sebagai umat Tuhan menyembah kepada Tuhan dengan benar, setan tidak senang orang menyembah kepada Tuhan. Dan dia ingin mengalihkan perhatian kita kepada dirinya. Karena dia juga ingin menjadi pusat perhatian dari umat manusia itu. Nah, sebagai ayat hafalannya, di dalam Yohanes 17 ayat 17, demikian firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi fokus kita menyembah kepada Tuhan bukan berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhanlah yang akan menjadi penuntun bagi masing-masing kita. Sekalipun ada orang membuat perangkat medis seperti biochip, supaya orang bisa dikendalikan, atau juga chip fairy, ataupun barcode, dan lain sebagainya, itu semua bisa saja mengalihkan pikiran kita kepada penyembahan yang sebenarnya. Nah, untuk itu, kepada para narasumber kita, yaitu kepada Pendeta Alvin Hendricks, saya mau bertanya tentang pelajaran kita pada hari Minggu ya. Pelajaran kita pada hari Minggu, di sana dengan jelas dikatakan konflik terakhir di kitab Wahyu. Nah, bila mana kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita ini, hari Sabat itu adalah hari yang ke-7 yang menyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Pantas dong kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi, tetapi setan dia dalam kekuatannya mencoba mendukung teori evolusi yang sangat terkenal sekarang ini. Bahkan mencoba mempengaruhi lembaga-lembaga besar untuk menandingi sahabat yang benar dengan sahabat yang palsu. Dengan tujuan supaya manusia tertipu dan tidak menyembah Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dengan demikian berarti setan berusaha mengambil otoritas Allah. Otoritas Allah supaya dia disembah oleh umat manusia. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, bagaimanakah cara setan
mencoba mengambil alih otoritas Allah itu, sehingga manusia bisa tertipu di dalam dunia ini. Boleh terangkan Pak Pendeta? Terima kasih Pendeta Manurung. Pertanyaannya adalah bagaimana cara setan mengambil otoritas. Ya, mengambil otoritas. Di dalam gambaran penciptaan, dengan nyata disampaikan bahwa istilah adanya pengambilan sebuah kekuasaan, ya, istilah menyatakan bahwa mencoba untuk cara setan, ya, membuat adanya sebuah kedaulatannya, kekuasaannya, dan juga untuk menyatakan adanya cara merubah keyakinan umat-umat Kristen yang mempercayai akan konsep dasar Alkitabiah. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama adalah bahwa Alkitab sudah memberikan penjelasan. Contoh adalah penciptaan. Ya, penciptaan adalah di mana pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu adalah otoritas yang Allah lakukan. Bukan yang dilakukan oleh siapa? Setan. Tapi setan mencoba mengubah, ya, membuat sesuatu agar mengalihkan kepercayaan tentang munculnya teori evolusi. Kenapa dikatakan demikian? Karena sejak awal Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, di dalam buku Mazmur, pasal yang ke-24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi, serta isinya dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Jadi konsep bahwa cara setan itu mau mengelabui, membuat sesuatu di mana manusia percaya kepada cara setan. Ya, dia mencoba untuk membuat ada yang baru. Ya, yang dianggap bahwa itu pasti akan manusia percaya. Padahal sejak awal soal penciptaan saja, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, kita bisa lihat pemeliharaan Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, tapi juga memeliharanya. Allah memeliharanya. Dia juga apa? Memeliharanya dan mengendalikan. Dan penuh atas kehidupan dan kematian serta nasib manusia. Ya, pemeliharaan. Contohnya, Mazmur 104 ayat 27-30, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Atau dalam Matius 6 ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit. Dikatakan, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Ini tentang pemeliharaan. Ya. Yang ketiga adalah hukum dan kehendak Allah menetapkan hukum dan perintahnya. Ini Allah telah lakukan, telah menyampaikannya. Contohnya 10 perintah Allah. Ya. Yang berikutnya adalah penghakiman. Ya. Allah berhak menghakimi umat manusia. Mazmur 96 ayat 13, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Dan yang terakhir adalah penebusan. Penebusan dan keselamatan. Allah memiliki otoritas untuk menyelamatkan manusia. Ya. Dari dosa melampaui penebusan yang diberikan melalui Yesus. Nah, cara inilah Allah sudah tunjukkan otoritasnya. Tetapi setan mencoba mengubah. Ya, setan mencoba mengubah dengan caranya. Entahkah itu ilmu pengetahuan yang mencoba digabungkan dengan konsep adanya dunia medis.
yang pada akhirnya lupa kepada siapa pencipta itu. Atau menyatakan, mengubah tentang keselamatan, bahwa Allah sendiri yang memberikan keselamatan, tetapi setan mencoba menggunakan cara yang lain. Keselamatan di dalam pengertian pribadinya sendiri. Ya, menggunakan cara-cara yang dapat menyesatkan manusia. Jadi, inilah otoritas yang Allah telah sampaikan, tetapi setan mencoba mengubahnya. Mengubah dengan cara kedaulatannya sendiri, mengubah dengan cara mengubah hukum Allah, mengubah dengan adanya penebusan keselamatan, yang semuanya sebenarnya otoritasnya hanya berasal daripada Allah sendiri. Nah, itu cara yang digunakan oleh setan. Ya, berarti luar biasa juga liciknya setan ini ya. Ya. Dia mencoba mengambil otoritas Allah dan membuat sesuatu yang bisa meyakinkan umat manusia. Dan bila mana ada umat manusia yang tidak mengikuti apa yang diajarkannya, maka umat manusia itu ataupun umat-umat Allah itu akan dianiaya. Ya. Nah, itu makanya di pelajaran kita pada hari Senin, Pak Pendeta, itu judulnya adalah krisis yang akan datang. Nah, setelah Tuhan membuat otoritas, lalu dilanggar oleh setan dengan membuat sebuah dia membuat wewenangnya, dan kalau ada orang yang tidak menyetujui dia dan mengikuti dia, maka akan terjadi krisis bagi umat-umat Tuhan. Nah, itu makanya kalau kita pelajari dalam buku Wahyu pasal 13, ya, bahwa di sana akan ada penganiayaan yang sangat berat dihadapi oleh umat Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Pak Pendeta, ya, bagaimana Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada banyak orang tentang Wahyu pasal 13 ini, krisis yang akan datang, krisis yang besar yang akan datang di hari zaman itu, dan bagaimanakah Tuhan melindungi, menolong umatnya dalam mengatasi krisis itu? Karena setan ini licik. Bolehkah Pak Pendeta terangkan kepada kita semua? Oke, terima kasih Pendeta Manurung. Saudara-saudara, bila mana saudara membuka Wahyu pasal 13, inilah sebuah gambaran yang sangat jelas mengenai nubuatan tanda binatang. Yang ditulis di dalam Wahyu 13 ini dengan bermacam informasi yang memberitahu kita tentang tahap perang iblis. Ya, perang iblis yang paling sengit dan sangat terburuk untuk melawan Allah. Nah, di dalam nubuatan ini, kalau kita perhatikan apa yang terjadi, saudara bisa perhatikan dan baca di dalam Wahyu pasal 13 secara keseluruhan, saudara bisa lihat sebenarnya apa pengalaman yang ditulis di dalam nubuatan yang terdapat dalam Wahyu 13 ini. Dikatakan di sini adalah bagaimana cara ataupun strategi yang terjadi, yang dilakukan oleh setan untuk mencoba bagaimana manusia pada saat itu dikendalikan oleh adanya pengaruh-pengaruh yang luar biasa yang terjadi di atas bumi ini. Nah, contoh yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah ada sebuah peran atau identitas. Identitas dan peran ini di dalam Wahyu 13. Bagaimana kita bisa lihat? Coba perhatikan. Di dalam Wahyu 13 dikatakan ayat 1 sampai 10, yang pertama diyakini melambangkan adanya kuasa politik. Ini cerita nubuatan, sejarah yang digenapi. Adanya cerita politik dan religius yang menindas umat Allah. Ya. Yang sering diidentifikasikan dengan adanya sebuah kekuatan. Ya, sebuah kekuatan yang bersifat antikristus. Nah, ini dia yang terjadi. Dan muncullah berikutnya adalah binatang kedua. Ya, binatang kedua di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 yang dilihat sebagai kekuatan juga yang mendukung binatang pertama.
yang memaksa dunia untuk menyembah binatang yang pertama, ya, dan menandai orang-orang dengan apa? Tanda khusus. Jadi dengan melihat adanya otoritas kekuasaan negara-negara yang memiliki adik kuasa, yang mempengaruhi pengaruh dunia ini, yang mencoba kepada manusia mau turut atau tidak pengaruh tersebut. Di dalam keyakinan, kepercayaan, agama kekristenan yang berdasarkan Alkitab. Jadi kalau dia tidak mengikutinya, berarti ini menjadi sebuah tantangan. Yang berikutnya adalah Tuhan sebagai pelindung dan penolong. Bagaimana tadi dikatakan Tuhan melindungi dan menolong? Tuhan itu sebagai pelindung dan penolong. Bagaimana kita bisa lihat kesetiaan Tuhan kepada umatnya meskipun dikatakan penganiayaan Tuhan, penganiayaan terjadi, ya, yang sangat berat, tetapi Tuhan tetap setia kepada umatnya. Apa buktinya? Di dalam keterangan Wahyu 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima menggambarkan umat Allah, ya, sebagai gambaran 144.000, ya, orang yang dikatakan menunjukkan, ya, berdiri bersama dengan anak domba, ya, di Gunung Sion, ya, sebuah gambaran bahwa ada perlindungan dan kesetiaan sampai kepada saat sekarang ini. Bagi mereka yang tetap memegang akan firman Allah, peraturan atau hukum Allah, perintah-perintah Allah, tetap mendapatkan perlindungan. Walaupun penganiayaan itu terjadi, dipengaruhi oleh dunia politik, dipengaruhi oleh dunia di mana ekonomi, dipengaruhi oleh karena manusia mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang bisa saja melanggar akan perintah Allah, ya. Dan orang-orang yang tetap setia di dalam krisis tersebut harus dikatakan mereka memelihara firman Allah dengan tuntunan Roh Kudus juga. Kenapa? Karena gereja Masih Advent hari ke-7 percaya bahwa pemeliharaan Tuhan juga terjadi melalui pemberian firman Allah. Roh Kudus yang memperkuat dan membimbingnya sehingga firman Allah memberikan pengertian tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Sementara Roh Kudus memberikan kekuatan untuk bertahan di dalam iman. Nah, bagaimana peranan di dalam komunitas gereja? Gereja Masih Advent hari ke-7 juga percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ini terjadi melalui pemerintahan firman Tuhan. Dan dengan adanya tuntunan Roh Kudus, inilah memperkuat, membimbing umatnya. Firman Allah memberikan pengertian tentang bagaimana gambaran yang terjadi di dalam pemeliharaan tersebut. Ada juga gambaran pengharapan. Pengharapan tentang kedatangan Kristus. Dikatakan demikian. Gereja Masih Advent hari ke-7 menekankan pengharapan pada kedatangan Kristus sebagai penyelesaian utama dari semua penganiayaan dan penderitaan. Dan kedatangan Kristus itu akan menghancurkan kuasa-kuasa jahat yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 untuk memulihkan kerajaan Allah. Yang terakhir, bahwa Tuhan tetap menolong bila mana umat-umatnya taat pada hukum Allah. Ya, bagaimana gereja Masih Advent hari ke-7 sangat menekankan pentingnya ketaatan pada hukum Allah termasuk pemeliharaan hari Sabat sebagai tanda kesetiaan kepada Tuhan dalam menghadapi tekanan menyembah binatang dan menerima tandanya. Sehingga kalau kita perhatikan dalam doktrin kita, doktrin gereja Masih Advent hari ke-7, ya, penganiayaan digambarkan yang terjadi dalam Wahyu 13 dilihat sebagai ujian akhir bagi umat Allah. Namun perlu kita perhatikan, melalui kesetiaan, melalui ketekunan dan memiliki pengharapan,
kedatangan Kristus, umat-umat Allah diyakini akan dilindungi dan ditolong oleh Tuhan untuk mengatasi krisis tersebut. Jadi inilah yang perlu kita tunjukkan, bahwa Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu mengatasi bila mana adanya krisis yang terjadi atau penganiayaan yang terjadi kepada umat-umatnya yang tetap setia. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alvin Hendricks yang sudah menerangkan betapa mengerikan peristiwa-peristiwa krisis-krisis yang terjadi di zaman ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, sekarang kan saya mau beralih dulu kepada Pendeta Ekson Pane. Nah, Pak Pendeta, di pelajaran kita pada hari Selasa, itu judulnya adalah mengidentifikasi binatang. Nah, bolehkah Pak Pendeta terangkan kepada kita saat ini, di dalam Wahyu pasal 13 itu, ayat 1 sampai 6, itu ada istilah binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu ada juga istilah dengan tanda binatang. Nah, bagaimanakah konsep kita mengenai Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 6 ini mengenai tanda binatang dan binatang yang keluar dari dalam laut? Mungkin bisa Pak coba terangkan sedikit. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Baik, mungkin kita perlu memahami secara singkat apa itu binatang yang keluar dari dalam laut. Dan di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18 ada tanda binatang itu. Baik, mari kita breakdown satu persatu. Binatang itu selalu merujuk kepada sebuah kerajaan. Oke, itu bisa kita lihat dalam Daniel 8 ayat 20-21. Binatang itu ditafsirkan atau sebagai simbol daripada kerajaan-kerajaan. Yang kedua, binatang yang keluar dari dalam laut. Kan binatang sudah kita tahu adalah kerajaan. Nah, yang berikutnya adalah laut. Laut di dalam Alkitab, khususnya dalam Wahyu 17 ayat 15, laut itu ataupun air yang banyak itu merujuk kepada bangsa-bangsa atau banyak orang. Dan naga itu di sini ada kan, di sini binatang, ada laut, ada naga. Naga itu merujuk kepada si ular tua dalam Wahyu 12 ayat 9 ya. Si ular tua. Si ular tua yang dimaksud di situ adalah ular yang dulu menipu Adam dan Hawa waktu masa penciptaan. Maka itu menjadi tua setelah zaman sekarang ini. Dan dalam Wahyu 20 ayat 2 dikatakan bahwa si ular tua itu adalah iblis. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa naga itu adalah iblis. Maka kita simpulkan, binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah kerajaan yang keluar dari bangsa yang banyak. Yang kekuasaannya diberikan oleh iblis itu sendiri. Udah bisa kita pahami ya. Itu yang pertama. Maka kalau dengan demikian, kapan itu muncul? Maka kita harus identifikasi dia Pak Pendeta, ya kan? Oke. Kita identifikasi dari Wahyu 13 itu. Yang pertama adalah dia memiliki 10 tanduk. Maka tanduk selalu berbicara tentang kerajaan juga. Karena tanduk itu keluar dari binatang. Dan itu sangat paralel dengan Daniel 7. Oke, dan dalam 7 itu, binatang yang keempat dalam Daniel 7 itu memiliki 10 tanduk. Di mana binatang yang keempat itu adalah binatang yang sangat aneh. Tapi memiliki 10 tanduk. Jadi 10 tanduk dalam Wahyu 13 itu dan Daniel 7 sangat paralel. Itu tidak bisa diputuskan. Maka siapa itu binatang yang keempat? Dan binatang yang dalam Wahyu itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu kerajaan Roma. Oke, itu kerajaan Roma.
Karena waktu itu adalah setelah kerajaan-kerajaan sebelumnya, kerajaan Babylon, kerajaan Medio Persia, kerajaan Yunani, maka timbullah kerajaan apa? Roma. Itulah Roma kekafiran atau Roma secara politik, yaitu yang berkuasa sekitar tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 setelah Yesus lahir. Dan dari situ muncul sebuah kerajaan yang lain dalam Daniel 7 ayat 25 yang disebut dengan tanduk kecil yang muncul dari 10 tanduk itu. Oke, dia yang berkuasa itu tahun 538 sampai 1798. Kenapa tanduk kecil dibuat di situ dalam Wahyu Daniel itu? Karena dimulai dari yang kecil menjadi besar. Dia muncul dari 10 tanduk itu, salah satu dari 10 tanduk itu. Artinya bahwa tanduk kecil itu melanjutkan aktivitas dari 10 tanduk itu atau kerajaan Roma itu yang terpecah. Yang berikutnya cirinya adalah binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah dia menghujat Allah. Itu juga sama dalam Daniel 7 ayat 25. Okay. Dia menghujat Allah. Yang dilanjut di mana kerajaan Roma kekafiran waktu itu melakukan penghujatan terhadap Tuhan, dan itu dilanjutkan kerajaan tanduk kecil yang berkuasa setelahnya. Baik, setelah itu dia memiliki kuasa selama 42 bulan. Dalam Daniel 7:25 itu sama dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan itu juga sama dengan dalam Wahyu 11 ayat 13, 1260 hari. 1 hari dalam buku Yehezkiel itu sama dengan 1 tahun. Maka dia berkerajaan 42 bulan atau 1 masa, 2 masa dan setengah masa atau 1260 hari atau 1260 tahun. Kapan dia berkuasa? Sejak menurunnya kekuatan politik kerajaan Roma. Tahun berapa itu? Tahun 476 maka kerajaan Roma hancur dan digantikan oleh kerajaan yang bernuansa agama, yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, yaitu mulai tahun 538 sampai 1798. Lalu berikutnya adalah, bukan hanya dia menghujat Allah, tapi dia mampu merubah hukum dan apa? Waktu. Apa contohnya itu? Kesucian Sabat. Dia ganti kesucian Sabat dari Sabtu ke hari Minggu. Dan itu dilakukan oleh kerajaan Roma yang bersinergi dengan gereja waktu itu. Maka dapat kita pahami, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, bahwa binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah sebuah kerajaan yang melanjutkan apa yang dilakukan oleh kerajaan Roma kekafiran pada waktu itu, yaitu kerajaan ataupun kekuasaan gereja nih. Dan kekuasaan gereja ini itu diberikan kuasa oleh setan, oleh naga itu yang tadi itu. Bagaimana caranya? Kapan itu terjadi? Itu terjadi pada waktu tahun 330-an, di mana Konstantin memindahkan kerajaannya dari Roma ke Konstantinopel. Ada beberapa hal kenapa dipindahkan. Yang pertama adalah oleh karena memang terlalu padat waktu itu Roma. Akhirnya dipindahkan kerajaannya ke Konstantinopel. Dan juga penurunan ekonomi. Tetapi ada satu yang menarik. Kenapa dia pindahkan? Adalah untuk mengembangkan gereja waktu itu. Karena Raja Konstantin sudah menjadi Kristen. Dia mau mengembangkan gereja ini. Tetapi dia berikan kekuasaan kepada pemimpin gereja pada waktu itu, Bishop Roma. Pada waktu dia memindahkan kerajaannya untuk tinggal di Roma. Dan Bishop Roma ini memiliki kekuasaan yang melebihi dari yang lain. Maka penuhlah apa yang dikatakan oleh Wahyu 13 itu, bahwa ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Kekuatan diberikan, tahtanya juga diberikan, dan kekuasaan yang besar. Dan itu berlangsung berapa lama? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 1260 tahun. Itu mulai tahun 538 sampai 1798. Itulah kira-kira binatang yang keluar dari dalam laut itu. Itu aktivitas atau kekuasaan yang dibuat oleh gereja pada waktu itu.
Lalu dia memiliki tanda. Apa itu? Tanda binatang. 666. Apa maksudnya 666? Yaitu bilangan manusia. Artinya bahwa yang dilakukan atau yang diikuti oleh manusia zaman sekarang ini yang mengaku umat Kristen adalah hukum manusia, bukan hukum Tuhan lagi. Karena Anam selalu merujuk kepada bilangan manusia itu sendiri. Terima kasih Pak Pendeta. Aduh, luar biasa. Pak Pendeta menerangkan identitas daripada binatang yang keluar dari dalam laut itu. Nah, sekarang tentunya binatang yang keluar dari laut itu sudah membuat sebuah tindakan-tindakan yang sangat berbeda dari kehendak-kehendak Tuhan selama ini. Nah, maka ada satu kelompok umat yang sisa, Pak Pendeta. Jadi di setiap zaman itu, setiap generasi itu, selalu ada umat yang sisa. Umat yang sisa ini akan membuktikan kepada banyak orang bahwa mereka adalah orang yang setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Nah, sepanjang pergerakan binatang yang keluar dari dalam laut itu berkuasa, umat yang sisa ini mendapat tekanan, ya. Nah, dalam pelajaran kita ini saya melihat bahwa orang yang memelihara firman Tuhan dengan benar, yang memelihara hukum Allah dengan benar akan disiksa. Bahkan mereka dituduh bahwa penyebab kesusahan yang ada di bumi ini oleh karena mereka tidak setia kepada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Nah, sekarang Pak Pendeta, bagaimanakah umat yang sisa ini bisa bertahan pada zaman itu, dan ini akan terulang lagi di zaman Kristus yang akan datang, di zaman kita sekarang ini. Bagaimanakah semangat umat yang sisa dulu itu bisa menjadi semangat umat yang sisa di zaman sekarang ini? Oke, terima kasih Pendeta. Sebelum saya menjawab itu, kita lihat dulu apa sebetulnya ciri-ciri daripada umat yang sisa itu. Oke, umat yang sisa bukan berarti sisa dari sesuatu hal yang sudah tidak berguna lagi, ya kan? Tetapi sisa yang dimaksud di sini adalah orang yang setia. Ya. Dari zaman ke zaman ada orang-orang yang setia. Kita lihat Abraham, ya kan? Dan orang-orang Israel yang setia, yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di akhir zaman akan muncul orang yang setia, yang keluar daripada apa? Masa yang sukar, yaitu selama 1260 tahun. Maka tadi seperti yang saya sampaikan, kapan itu berakhir kekuasaan binatang yang keluar dari dalam laut? Itu 1798, walaupun itu dilanjutkan lagi sebetulnya karena luka itu sembuh, ya kan gitu ya. Pernah kerajaan binatang yang keluar dari dalam laut itu hancur, tetapi kembali lagi sampai sekarang ini. Tetapi oleh karena orang-orang setia ini bisa keluar daripada masa-masa yang sulit itu, mereka memiliki ciri khas yang luar biasa, yaitu apa? Dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka marahlah naga itu kita harus garis bawahi setan itu sendiri kepada perempuan. Pada perempuan yang dimaksud di sini adalah perempuan gereja itu. Gereja yang suci, gereja yang murni. Karena dalam Wahyu ada dua perempuan, pelacur dan gereja. Oke? Lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Apa itu ciri-cirinya? Yang menuruti hukum Allah dan memiliki apa? Kesaksian Yesus. Hukum Allah yang dimaksud di sini adalah entole. Entole di sini merujuk kepada 10 hukum. Kalau kita lihat ya, dalam percakapan Yesus kepada seorang pemuda yang kaya, apakah engkau telah memelihara hukum? Hukum yang dimaksud di Yesus adalah entole. Maka entole yang dimaksud di sini adalah 10 hukum. Maka ciri-ciri umat yang sisa adalah orang-orang yang memelihara 10 hukum secara original, tidak mengesampingkan yang lain. Yang kedua adalah mereka memiliki kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus itu? Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Maka kita lihat di dalam buku Wahyu itu, roh nubuat selalu merujuk kepada buku Wahyu itu sendiri, yang ditulis oleh siapa? Yohanes. Maka ciri-ciri umat yang sisa itu adalah memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itulah roh nubuat, itu Alkitab itu sendiri. Khususnya dalam buku Wahyu adalah kitab Wahyu itu yang kita pelajari. Oke, maka bagaimana untuk setia? Walaupun kita dianiaya. Yang pertama adalah kita harus mengenal siapa yang kita sembah.
Kenapa orang yang tidak setia? Karena dia tidak mengenal sebetulnya Tuhannya itu dengan baik. Sama seperti suami istri yang rumah tangga. Kenapa kita tidak setia? Kenapa ada seorang bapak atau seorang istri tidak setia kepada pasangannya? Sebetulnya dia tidak mengenal pasangannya itu dengan baik. Dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang 12, itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa meliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kenapa Paulus bisa setia kepada Tuhan dalam tengah-tengah penganiayaan? Oleh karena dia telah mengenal Tuhan. Maka cara satu adalah bagaimana supaya kita setia kepada Tuhan walaupun kita dianiaya. Mengenal Tuhan. Apakah engkau telah mengenal Tuhanmu? Sama seperti pasangan kita. Apakah kita betul-betul mengenal pasangan kita itu dengan baik? Yang berikutnya adalah penurutan kepada Yesus secara terus-menerus. Wahyu 14 ayat 12. Apa dikatakan? Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus. Apa ciri-ciri seorang yang tekun? Menuruti perintah Allah. Ketika kita sudah mengenal Tuhan kita itu, kita pasti menuruti perintah Allah, bukan? Orang yang menuruti perintah Allah adalah orang-orang yang setia. Karena orang yang menuruti perintah Allah itu orang-orang yang mencintai Tuhan Allah itu. Dan iman kepada Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 12. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ataupun sebetulnya terjemahannya ini, iman Yesus, bukan iman kepada Yesus. Iman Yesus apa artinya? Melakukan seluruh apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Itulah iman Yesus. Tapi saya tambahkan, dan juga iman kepada Yesus. Berbeda iman Yesus daripada iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus artinya percaya sepenuhnya kepada siapa? Yesus. Tapi iman Yesus adalah apa artinya? Bahwa kita melakukan seperti yang Yesus telah lakukan. Begitulah kira-kira pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa keterangan yang sangat lengkap. Nah, pada kesempatan yang terakhir ini, Pak Pendeta, saya kembali kepada Pendeta Alvin. Di pelajaran hari Kamis ini tentang binatang dari dalam bumi. Nah, Pak Pendeta, boleh diterangkan pada kesempatan ini, bagaimanakah binatang yang muncul dari binatang yang keluar dari dalam bumi ini bisa terjadi? Lalu apakah yang dia perbuat? Dan apakah yang diperlukan bagi umat Tuhan supaya tetap setia kepada binatang yang keluar dari dalam bumi ini? Boleh terangkan Pak Pendeta? Terima kasih, Pendeta Manurung. Berbicara mengenai binatang, ya, dikatakan ini muncul, ya, dikatakan muncul. Jadi tadi Pendeta Pane sudah menjelaskan bagaimana binatang yang pertama muncul itu, ya, dari laut, ya, dan binatang yang kedua muncul keluar sekarang dari dalam bumi. Nah, laut tadi sudah dikatakan melambangkan apa? Bangsa-bangsa, ya, dan rakyat banyak, dan kaum, dan dikatakan bahasa. Kemudian, bagaimana dengan bumi? Bumi ini melambangkan daerah, ya, melambangkan daerah yang jarang penduduknya di dunia. Nah, binatang kedua ini muncul menjelang kapan? Secara sejarah, di dalam penulisan nubuatan ini muncul akhir periode nubuatan di mana binatang pertama menjalankan otoritasnya. Nah, artinya kalau kita bisa lihat, ini sangat terkenal yang tadi sudah disebutkan di tahun 1798. Tahun 1798 Masehi, dan sangat-sangat menunjukkan bagaimana sebuah identitas binatang kedua ini. Apa identitasnya? Nah, perlu kita perhatikan. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 menyebutkan di sana, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ya, dan ia berbicara seperti seekor apa? Naga. Di dalam pemahaman Gereja Masih Advent hari ke-7 yang mengidentifikasikan
binatang kedua ini sebagai lambang dari kekuatan politik. Ya, dan juga religius yang muncul. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan adanya kekuatan yang muncul, politik dan religius yang muncul setelah binatang pertama, nah di dalam pemandangan historis, ya, binatang yang pertama yang tadi disampaikan oleh pendeta Ekson Pane yang diidentifikasikan dengan kekuatan yang dominan, ya, yang di dalam sejarah Kristen misalnya itu adalah dikatakan kekaisaran Romawi. Nah, kalau kita perhatikan sekarang di dalam keterangan yang menuju kepada kekuatan ataupun kepada gambaran religius, ini yang harus diperhatikan melalui bagaimana yang muncul, ya. Dan di dalam penglihatan Wahyu, Yohanes di dalam Wahyu 13, ini juga menjelaskan adanya tanduk dua seperti anak domba. Tetapi dikatakan berbicara seperti apa? Naga. Ini juga menggambarkan, dikatakan karakteristik yang tampak damai tetapi sebenarnya penuh dengan tipu. Ya. Tipu daya dan penindasan. Ini sering diinterpretasikan sebagai kekuatan yang menjanjikan. Kekuatan yang menjanjikan dikatakan kebebasan, tetapi sebenarnya menuntut kesetiaan kepada kekuatan antikristus itu sendiri. Nah, jadi di dalam pelajaran kita ini, kalau kita perhatikan bagaimana memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, dengan adanya peran kekuatan-kekuatan dunia dalam penganiayaan terhadap umat Allah, ya, kita bisa perhatikan dengan jelas di dalam pengaruh aktivitas yang muncul, yang tadi disebut aktivitas binatang kedua itu, ya, yang melakukan tanda-tanda ajaib nanti. Melakukan tanda-tanda ajaib seperti membuat nanti api turun dikatakan dari langit yang memperdaya banyak orang. Penipuan terjadi, ya, yang menandakan kekuatan yang mampu dilakukan keajaiban untuk menipu umat manusia. Ya, di ayat 14 dan ayat yang ke-15 sudah bisa lihat menyebutkan binatang ini membuat patung untuk binatang pertama dan memberi hidup kepada patung itu sehingga dia berbicara, ya, dan membuat siapa saja yang tidak menyembah kepada patung itu akan dibunuh. Lalu mereka tidak apa? Mengikutinya. Nah, jadi kita bisa lihat keterangan-keterangan di sini bagaimana gambaran, ya, penjelasan yang harus dihadapi oleh kita sebagai umat-umat yang percaya, umat-umat yang yakin akan tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita tetap lakukan? Yang pertama, ini merupakan satu peringatan kepada kita. Apakah kita tetap siap siaga atau tidak? Ya, gereja masa Advent hari ke-7 mengajarkan pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap tanda-tanda akhir zaman ini. Ya, umat Allah diingatkan untuk tidak tertipu oleh apa? Keajaiban dan tanda-tanda palsu yang dilakukan oleh kekuatan antikristus. Dan dikatakan pentingnya ketaatan pada hukum Allah dan pemeliharaan hari Sabat dilihat sebagai tanda ketaatan sejati kepada Tuhan. Gereja masa Advent hari ke-7 mengajarkan bahwa perubahan hukum atau penyembahan palsu seperti penyembahan-penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Allah itu, gereja masih tetap menekankan akan Alkitabiah. Dan pengharapan tentang kedatangan Kristus itu juga masih disampaikan kepada kita, di mana menekankan pengharapan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, di dalam menghadapi penganiayaan, dalam menghadapi dikatakan penderitaan, kita harus percaya
bahwa Kristus akan datang untuk membebaskan umatnya dari penganiayaan akhir zaman. Ya, dan jangan lupa bagaimana peranan daripada Roh Kudus. Ya, jadi inilah yang harus kita perhatikan. Dengan adanya sebuah kekuatan yang terjadi, dengan adanya munculnya sebuah kompromi yang akan terjadi, apakah itu secara ekonomi, apakah itu secara politik, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kesiapsiagaan kita, bagaimana kita bisa melawan ya adanya kekuatan-kekuatan binatang tersebut yang diidentifikasikan dengan adanya kekuasaan politik, dengan adanya kekuasaan pemerintahan, dan bagaimana juga itu di dalam keagamaan. Ini yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alvin Hendricks yang sudah menerangkan. Kepada para pemirsa yang kami sangat kasihi, kita sudah sama-sama mendengar apa yang terjadi, konflik-konflik apa yang akan kita hadapi di zaman kita sekarang ini. Nah, untuk itu sebagai closing statement kita berikan kepada kedua para narasumber ini, singkat, padat, sehingga ini berguna bagi kita, tidak hanya memahami, tetapi ini mendorong umat Tuhan untuk tetap setia. Kita mulai dari Pendeta Pane. Baiklah, setan dengan antek-anteknya akan berusaha menghancurkan iman daripada orang-orang kudus. Tetapi iman kita atau orang-orang yang percaya tidak akan pernah tergerus oleh semua usaha-usaha setan itu. Bila mana kita mengenal Tuhan kita itu dengan baik, mencintai Dia siang dan malam, dan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Karena kepalsuan tidak akan pernah masuk ke dalam orang percaya, karena kebenaran sudah ada di dalam diri. Terima kasih. Ya, kesempatan ini kita berikan juga kepada Pendeta Alvin untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Jangan pernah kita lalai dengan melihat tanda-tanda yang terjadi di atas dunia ini. Tetap kita menyatakan keyakinan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan umatnya yang setia. Umatnya yang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan menghadapi situasi apapun. Tetap yakin. Dan bersandar kepada firman Allah di dalam kehidupan kita. Baik pemirsa sekalian, umat-umat Tuhan yang diberkati, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ke-11 dengan topik yang sangat menarik, penuh dengan tantangan, yaitu konflik yang akan datang. Apa yang kita sudah pelajari, mari kita pahami dan kita imani. Berdoa, memohon kuasa Roh Tuhan, sehingga dengan peristiwa-peristiwa konflik yang akan kita hadapi ini, kita tidak pernah berkata menyerah, tetapi kita akan tetap setia kepada Tuhan. Bila mana umat Tuhan di zaman yang lalu, ketika binatang yang keluar dari dalam laut, dari dalam bumi, mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan, maka kita yang hidup sekarang ini juga bisa membuktikan bahwa kita adalah umat yang sisa, yang setia kepada Tuhan, dan kita siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Harapan saya, belajar firman Tuhan, baca pelajaran sekolah sahabat, dengan berdoa, Tuhan akan memberkati kita dan memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat penting. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kami mengundang Pendeta Ekson Pane untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di sorga, terima kasih pelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Biarlah apa yang kami telah pelajari dapat kami terapkan, agar kami tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah krisis dunia ini. Agar kami dapat setia kepada Tuhan walaupun banyak tantangan yang kami hadapi dari setan. Biarlah hidup kami ini hanya hidup percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.